Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam sejarah umat Islam, nama-nama besar seringkali terukir dari kalangan laki-laki, para nabi, para sahabat, para panglima. Tapi jangan salah, dalam barisan terdepan sejarah keimanan, ada seorang wanita yang langkahnya terdengar di langit, meski di bumi, tubuhnya diinjak, dihina, dan disiksa. Ia bukan keturunan bangsawan, ia bukan pula wanita kaya, tapi namanya harum dalam sejarah karena ia wanita pertama yang mati demi la ilaha illallah. Inilah kisah Sumayyah binti Khayyat, wanita agung, syahidah pertama dalam Islam. Sumayyah lahir di tengah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang membenamkan wanita ke dalam lumpur kehinaan. Ia hidup sebagai budak milik Abu Huzaifah al-Makhzumi, seorang wanita tua kulit gelap, tak memiliki apa-apa di dunia selain jiwa yang merdeka. Ia menikah dengan Yasir bin Amir, seorang pendatang dari Yaman. Yasir tidak memiliki kekuatan di Makkah, namun tetap bertahan di sana dan hidup sederhana. Dari pernikahan mereka lahirlah anak laki-laki, Ammar bin Yasir, yang kelak menjadi sahabat Nabi dan salah satu dari Al-Mubashshirun bil Jannah, orang-orang yang dijamin surga. Ketika cahaya Islam mulai menyinari Makkah, keluarga ini menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Mereka mendengar dakwah Rasulullah dengan hati yang terbuka. Mereka tahu bahwa Muhammad bukan orang biasa, bahwa risalah yang dibawanya bukan sekadar kata-kata. Namun, keimanan itu harus dibayar mahal. Islam saat itu adalah agama kaum tertindas. Mayoritas pengikut awal adalah budak, orang miskin, dan para pendatang. Kaum Quraisy menganggap Islam sebagai ancaman, dan mereka pun mulai menindas siapapun yang beriman. Keluarga Yasir adalah salah satu yang paling berat menerima ujian. Mereka diseret keluar dari rumah, diikat di tengah lapangan gersang kota Makkah. Di bawah terik matahari padang pasir, mereka dipaksa untuk meninggalkan Islam. Sahabat sekalian, bayangkan, Sumayyah, seorang wanita tua, tubuhnya kurus, kulitnya menghitam terbakar, diikat, dicambuk, dipukul, batu besar ditindihkan di dadanya. Apa salahnya? Salahnya hanyalah karena ia berkata, La ilaha illallah. Setiap hari ia disiksa bersama suami dan anaknya, tapi tak pernah sekalipun lisan Sumayyah mengucap kekufuran, tak pernah hatinya terguncang. Rasulullah hanya bisa menyaksikan mereka dari kejauhan dengan air mata dan doa. Beliau bersabda, Syabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, karena tempat kalian adalah surga. Ucapan ini bukan sekadar penghibur, ini adalah janji dari langit. Hingga akhirnya, datanglah sosok yang paling membenci Islam, Abu Jahal. Ia datang dengan kemarahan, menghardik, mencaci, dan menuntut agar Sumayyah meninggalkan agama barunya. Namun Sumayyah tidak gentar. Ia berdiri dengan penuh harga diri dan berkata dengan lantang bahwa ia tak akan pernah kembali kepada kekafiran. Abu Jahal naik pitam. Dengan tombak yang ia genggam, ia tusukkan ke tubuh Sumayyah. Darah mengalir, tubuh tua itu roboh, dan langit pun mencatat, inilah darah syahid pertama dalam Islam. Sahabat sekalian, Sumayyah tak memiliki kekuasaan, tak punya harta, tak terkenal di kalangan manusia, tapi Allah mengabadikan namanya dalam sejarah Islam untuk selama-lamanya. Ia adalah wanita pertama yang gugur demi mempertahankan Islam, wanita pertama yang dijanjikan surga karena kesabarannya. Dalam banyak riwayat, para ulama menyebut bahwa Sumayyah adalah simbol keteguhan, simbol keberanian, dan simbol iman murni yang tak tergoyahkan. Rasulullah mencintai keluarga Yasir. Cinta itu bukan karena hubungan darah, tapi karena kekokohan iman mereka. Anaknya, Ammar bin Yasir, juga mengalami siksaan berat. Bahkan suatu ketika, karena siksaan begitu kejam, Ammar terpaksa mengucapkan kalimat kufur. Tapi hatinya tetap beriman, maka turunlah ayat, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tetap tenang dalam keimanan. Quran Surat An-Nahl 106. Itulah penghormatan langit kepada keluarga Sumayyah. Sahabat sekalian, hari ini kita tak lagi hidup di zaman cambuk dan tombak,
Tapi ujian keimanan tak pernah berhenti. Kadang bentuknya adalah harta, kadang godaan, kadang tekanan dari lingkungan, kadang rasa malu untuk menampakkan identitas sebagai Muslim. Sumayyah mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada otot, tapi pada keteguhan hati. Ia bukan wanita yang bising di depan publik, tapi suaranya menggema di langit. Hari ini, berapa banyak wanita yang bangga dengan dunia tapi lupa pada akhirat? Berapa banyak manusia yang hidup mewah tapi takut mempertahankan iman? Sumayyah mengajarkan kita bahwa kemuliaan sejati adalah teguh di jalan Allah. Sahabat sekalian, kita mungkin tak bisa sehebat Sumayyah, tapi kita bisa berdoa agar Allah berikan kepada kita kekuatan seperti dia, hati yang tidak mudah goyah, iman yang tidak luntur oleh tekanan, karena kelak ketika dunia lenyap, yang tersisa hanyalah siapa yang tetap teguh di jalannya. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang tetap istiqomah, yang mencintai agama ini dengan tulus, dan kelak dikumpulkan bersama para syuhada di taman-taman surga. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.